Halo Sobat Dek Kopi. Kalau ngomongin smartphone pastinya nggak bisa lepas dari yang namanya chipset. Karena komponen ini merupakan otak utama di balik kemampuan sebuah smartphone. Bayangkan saja dengan bentuk sekecil itu, tapi mampu menyimpan segala macam pengaturan CPU, GPU, ISP, dan yang lainnya. Nah, di video kali ini, admin bakal membandingkan antara Snapdragon 865 besutan Qualcomm dan Exynos 990 besutan Samsung. Kira-kira chipset manakah yang punya performa yang lebih unggul? Kedua prosesor ini bisa dibilang menjadi prosesor unggulan yang jadi incaran sebagian kalangan. Tapi kalau dibandingkan secara head-to-head, kira-kira mana yang lebih unggul? Exynos 990 dibekali dengan GPU Mali 77, sementara Snapdragon 865 dibekali GPU Adreno 650. Adreno terbaru ini terbukti menawarkan peningkatan render grafik sebanyak 25% daripada seri sebelumnya. Bahkan GPU terbaru ini mampu mempertahankan performa terbaiknya dalam waktu yang lebih lama. Snapdragon 865 juga mampu menyajikan peningkatan kinerja puncak 15% dibandingkan dengan generasi prosesor Snapdragon sebelumnya. Dan ketika performa Exynos 990 diuji dengan Snapdragon 865, ternyata daya kinerjanya masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Snapdragon 865. Secara garis besar, baik Exynos 990 dan Snapdragon 865 dibekali kemampuan Artificial Intelligence atau AI yang jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Hanya saja berkat Qualcomm Neural Processing S3 yang diperbarui, kini performa AI pada Snapdragon 865 jauh lebih kuat dibanding para kompetitornya, yakni 15 triliun operation per second. Dengan demikian, performa kamera, audio, serta gaming pada smartphone yang menggunakan Snapdragon 865 dijamin lebih kuat, ngebut, dan detail. Misalnya saja smartphone ini bakal mampu mendeteksi suara dengan lebih teliti dalam ruangan. Kalau membahas daya memori, Snapdragon dan Exynos sama-sama menggunakan UFS 3.0. UFS versi ini memang dirancang untuk menangani kapasitas memori internal yang besar pada smartphone. Selain itu, UFS ini juga dapat dimanfaatkan untuk Chromebook storage, perangkat VR, atau tablet. Hanya saja Snapdragon memberikan tambahan device yakni UFS 2.1. Artinya, Snapdragon mampu menangani kapasitas memori internal dengan jauh lebih besar dan tangguh daripada yang dimiliki Exynos. Bisa jadi Snapdragon 865 bakal menjadi chipset andalan beberapa ponsel dengan memori internal terbesar di dunia. Nah, chipset yang satu ini hadir dengan konfigurasi octa-core berkecepatan 2 GHz. Snapdragon 865 pun diproduksi menggunakan fabrikasi 11nm. Alhasil, performanya bakal jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan Exynos 990. Nggak cuman itu saja, berkat GPU Adreno 650 yang dimiliki Snapdragon, daya efisiensi baterainya bakal jauh lebih hemat 25% dibanding pendahulunya ataupun kompetitor lainnya. Hal ini juga dibuktikan saat Samsung Galaxy S20 yang menggunakan chipset Exynos dan Snapdragon diuji bersamaan. Hasilnya Samsung Galaxy S20 yang menggunakan chipset Snapdragon 865 jauh lebih hemat daya 22-33% dibanding menggunakan chipset Exynos 990. Soal jaringan, kemampuan Snapdragon 865 terbilang sudah mumpuni karena mendukung semua frekuensi band. Chipset ini juga kompatibel dengan teknologi Dynamic Spectrum Sharing atau DSS. Hasilnya jaringan 5G sangat dimungkinkan untuk beroperasi dalam spektrum 4G. Jadi, kinerja Snapdragon 865 tetap optimal di negara Indonesia. Nah, salah satu hal yang jadi concern adalah soal kemampuan kedua chipset ini dalam menangkap sinyal 5G. Exynos 990 sudah terintegrasi dengan modem 5G Exynos 5123. Sementara untuk perangkat yang menggunakan Snapdragon 865, vendor smartphone terkait harus menambahkan modem Snapdragon X55 jika ingin menambahkan fitur 5G. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar, Snapdragon 865 memiliki spesifikasi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Exynos 990. Meskipun untuk masalah modem 5G, harus diakui bahwa Exynos 990 masih sedikit mengungguli Snapdragon 865. Itulah tadi perbandingan antara chipset Exynos 990 dan Snapdragon 865. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu pada kolom komentar di bawah video ini. Seperti biasa, saya admin Dek Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!